Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ma ba'du. Yang kami cintai, kami banggakan anakku sekalian, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, meskipun kondisinya berbeda. Kalau pembelajaran tahun-tahun kemarin kita bisa bertatap muka langsung, sekarang tidak. Tapi ibarat dikata, jauh di mata, dekat di hati. Nah, sekalian, marilah kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah semoga situasi yang semacam ini, bala yang ditimpakan oleh Allah kepada kita semuanya, lekas-lekas dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar kita, keluarga besar Madrasah Mambaul Mucaraka Aliyah khususnya, dihindarkan dari segala macam bala, baik itu bala dunia maupun bala akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang hukum jinayah dalam Islam. Kalau dalam hukum positif Indonesia kita mengenal hukum pidana dan hukum perdata, demikian juga dalam hukum Islam kita mengenal tentang jinayah dan muamalah. Jinayah disebut juga hukum pidana, kemudian muamalah disebut juga dengan hukum perdata. Dalam muamalah banyak sekali hal yang akan nanti disampaikan tentang jual beli atau tentang yang lainnya. Tapi pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita fokus pada tentang hukum jinayah dalam Islam. Yang pertama adalah tentang pembunuhan. Kemudian tentang penganiayaan. Kemudian tentang akibat atau hukuman yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan pembunuhan maupun penganiayaan. Anak-anak sekalian, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pembunuhan. Definisi pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan atau tidak mematikan. Intinya, jika seseorang itu menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak disengaja, dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan, yang penting orang tersebut hilang nyawanya, maka itu dikatakan sebagai pembunuhan. Jadi pembunuhan itu pokoknya ngilangno nyawane wong, yaitu disebut juga dengan pembunuhan. Adapun dasar diharamkan pembunuhan sebagaimana dalam Al-Qur'an, yakni surat Al-Isra ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan satu alasan yang benar. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah alasan yang bagaimana yang tertera dalam yang dimaksud dalam ayat ini. Illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Yaitu alasan yang menurut syariat Islam itu dibenarkan. Salah satu contoh, dalam kondisi perang tidak mungkin kita tidak membunuh seseorang. Kalau kita tidak membunuh, pasti kita yang terbunuh. Apalagi perang itu dalam urusan membela agama. Wajib kita yang wajib
kita lakukan untuk memerangi orang-orang yang memang berusaha untuk menghancurkan agama kita. Yang kedua, contoh mungkin seorang Al-Gojo. Al-Gojo bertugas untuk mengeksekusi tersangka atau orang yang memang secara hukum terbukti melakukan kejahatan. Seorang Al-Gojo dibenarkan oleh Allah untuk melaksanakan pembunuhan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lagi. Jadi wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan suatu alasan yang benar. Adapun pengertian jiwa yang diharamkan oleh Allah itu siapa? Yang dimaksud jiwa yang diharamkan oleh Allah adalah orang Islam, orang yang mukmin, orang yang taat melaksanakan agama-agama Allah. Kalau orang murtad, dia bukan orang Islam, orang yang keluar Islam. Jadi yang yaitu orang yang betul-betul beriman kepada Allah, itu adalah jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk. Adapun macam-macam pembunuhan dalam fikih Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja, yakni pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan. Pembunuhan yang telah direncanakan dengan memakai alat yang mematikan. Jadi alat yang dipergunakan betul-betul alat yang mematikan secara akal. Satu contoh, Amar dendam pada si Galang karena Galang telah merebut pacarnya. Dalam hati Amar, awas pulang sekolah tak enteni loromah, tak gawani pentung. Ketika Galang lewat, Amar datang langsung memukul Galang dengan sekeras-kerasnya. Maka itu adalah pembunuhan yang sengaja dengan alat yang betul-betul mematikan. Kemudian yang kedua, pembunuhan seperti disengaja atau syibhul amdi, yaitu pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan hanya menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Contoh, ketika berada di kelas, Pak Rosik menerangkan, si Galang rame betul. Kemudian Pak Rosik nangkel, Pak Rosik ambil pena, dilemparlah pena itu pada Galang, terus kena baduke, kemudian Galang mati. Itu berarti adalah pembunuhan seperti disengaja. Pak Rosik betul-betul melemparkan pensil dan kena Galang dan Galang mati. Alat yang dipakai itulah yang menjadi ukuran bahwa itu adalah pembunuhan seperti disengaja, tetapi dengan memakai alat yang tidak mematikan. Kemudian yang ketiga adalah pembunuhan tersalah atau khotok. Pembunuhan ini adalah betul-betul kesalahan manusia. Contoh, seorang pemburu, ketika dia masuk hutan, kemudian dia melihat burung, ditembaklah burung itu, dan ternyata burung itu lari. Tapi tiba-tiba tanpa sepengetahuan orang tersebut, orang pemburu tersebut, ada seorang yang memanjat pohon dan dia terkena tembakan tersebut. Peluru nyasar, kemudian dia meninggal. Maka itu adalah pembunuhan khotok atau salah. Contoh lagi, ada seekor kucing di atas pagar. Kemudian Pak Rozik karena khawatir kucing itu masuk rumah, Pak Rozik ambil batu atau sepatu. Kemudian kucing itu dilempar sama Pak Rozik. Kucingnya lari, tapi batunya kena orang yang lewat naik sepeda dan orang tersebut mati. Itulah pembunuhan khotok atau tersalah. Pembunuhan khotok. Nah, jadi jelasnya pembunuhan dalam menurut fikih itu ada 3, yaitu pembunuhan sengaja, seperti disengaja, dan tersalah. Sengaja atau
Qatlul amdi adalah pembunuhan dengan alat yang mematikan dan direncanakan. Yang kedua adalah pembunuhan seperti disengaja atau syibhul amdi, yaitu pembunuhan yang tidak memakai alat yang mematikan. Ada niatan untuk melukai orang tapi dengan alat yang tidak mematikan. Dan yang ketiga adalah pembunuhan tersalah karena betul-betul kesalahan atau lupa. Adapun ancaman bagi para pelaku pembunuhan ada tiga. Sebelumnya ada tiga hal yang setidaknya ada tiga hal yang dilanggar oleh orang yang telah membunuh. Yang pertama adalah hak Allah, yang kedua adalah hak keluarga atau ahli waris, dan yang ketiga adalah hak terbunuh. Yang pertama adalah melanggar hak Allah, karena Allah yang berhak menghidupkan seseorang dan Allah juga yang berhak mematikan seseorang. Jadi jika seseorang itu membunuh, maka berarti dia telah melanggar Allah yang telah melanggar ketentuan Allah yang berhak untuk menghidupkan dan mematikan manusia. Yang kedua adalah hak ahli waris, hak keluarga, hak istri, hak anak yang mestinya dinafkahi oleh orang yang terbunuh, maka akan hilang karena dia telah dibunuh oleh seseorang. Yang ketiga adalah hak orang yang terbunuh. Orang yang terbunuh adalah mempunyai hak untuk hidup. Jadi jika dia telah dibunuh, berarti orang yang membunuh adalah melanggar hak hidupnya orang tersebut. Adapun ancaman bagi pembunuhan sengaja, yang pertama adalah bagi pembunuhan sengaja maka hukumannya adalah qisas. Qisas adalah hukuman yang setimpal. Membunuh maka harus dibunuh, melukai maka harus dilukai, menghilangkan fungsi mata maka dia harus dihilangkan fungsi mata. Yang pertama adalah qisas bagi pembunuh sengaja, yaitu hukuman yang beratnya sama. Namun jika ahli warisnya memaafkannya, maka dikenakanlah diat mughaladah, diat yang sangat berat. Diat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan kepada pihak keluarga terbunuh yang diambil dari harta orang yang membunuh. Berarti diat mughaladah itu diat berat dan wajib ditunaikan atau dibayarkan secara tunai. Jadi bagi pelaku pembunuhan sengaja hukumannya adalah pertama qisas. Kalau dia membunuh maka dibunuh. Yang kedua adalah jika keluarganya memaafkan maka dia terkena diat mughaladah, yakni diat berat dibayar secara tunai, diambilkan dari harta orang yang membunuh. Kemudian pembunuhan yang seperti disengaja, bagi pelaku pembunuhan seperti disengaja tidak diqisas, tetapi dia wajib membayar diat mughaladah. Beda dengan mughaladah, ukurannya sama, tetapi cara pembayarannya yang berbeda. Kalau diat mughaladah yang pembunuhan sengaja adalah dengan kontan, kalau diat pembunuhan seperti ini sengaja bisa diangsur selama 3 tahun. Dan tahun pertama sepertiga, tahun kedua sepertiga, dan yang ketiga adalah sepertiga. Jadi itu hukuman atau denda yang wajib dibayar oleh pelaku pembunuhan seperti disengaja. Kemudian yang ketiga adalah pembunuhan tersalah. Bagi pelaku pembunuhan tersalah hukumannya adalah diat mukhaffafah, yaitu diat ringan, yaitu diat yang sejumlah harta yang wajib diberikan kepada keluarga terbunuh diambilkan dari harta orang yang membunuh dan bisa diangsur selama 3 tahun. Tapi ukuran antara diat mukhaffafah dan diat mughaladah jelas beda, nanti dibahas pada hari-hari berikutnya.
Demikian yang dapat saya sampaikan anakku. Tolong materi-materi yang Pak Rozik sampaikan, slide-slide yang saya sampaikan dicatat dalam buku sampean, karena nanti sambil menunggu buku yang memang belum ada karena ada revisi dari pemerintahan pusat, jadi dicatat dengan rapi, kemudian disimpan, sewaktu-waktu ada ulangan bisa untuk bahan belajar sampean. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga sukses dunia akhirat, amin.